Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, para pecinta MMC TV 35 Official. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya. Di episode sebelumnya telah kita jelaskan tentang makna al-hayyu, yaitu makna hidup ketika dikatakan untuk Allah. Karena jelas beda antara hidup ketika dikatakan untuk Allah dan dikatakan untuk selain Allah. Kalau dikatakan untuk Allah, jelas berbeda. Maka untuk lebih jelasnya silakan teman-teman tonton di episode sebelumnya. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah Al-Qayyum dan Ad-Daim. Kalau secara ringkas diartikan, ini dikatakan oleh ulama, wa ma'na al-qayyumud daim alladzi la yazul. Makna dari al-qayyum dan ad-daim itu artinya zat yang tidak akan pernah punah, tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah lenyap. Ya, Allah benar-benar tidak akan lenyap karena Allah akan ada selama-lamanya. Karena Allah memang tidak pernah tidak ada. Kan makanya Allah disifati dengan al-awwal. Dikatakan di dalam Al-Quran, huwal awwal wal akhir. Kata al-awwal dan al-akhir artinya ya seperti ini, yaitu ad-daim, ada selama-lamanya, tidak akan pernah punah. Artinya tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Kemudian kalau kita rinci dari makna al-qayyum dan ad-daim satu persatu. Al-qayyum ini artinya adalah Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kalau di dalam sifat 20 itu biasanya dikatakan qiyamuhu binafsihi. Namun ada yang kurang tepat memberi makna ketika diartikan qiyamuhu binafsihi kemudian diartikan bahwa Allah berdiri dengan sendirinya. Ini kurang tepat. Yang tepat adalah Allah tidak butuh kepada makhluknya. Jadi ketika dikatakan Allah tidak butuh kepada makhluknya, maka kalau ada pemahaman-pemahaman mengindikasikan, menunjukkan Allah butuh kepada ciptaannya, itu berarti tidak tepat, itu keliru, itu salah. Contohnya misalnya ada orang yang mengatakan Allah bersemayam di atas aras atau duduk di atas aras, maka itu salah. Karena ketika mengatakan Allah duduk atau bersemayam di atas aras, itu sama dengan mengatakan Allah butuh kepada makhluknya. Allah butuh kepada ciptaannya. Seperti itu. Karena ketika ada kata duduk, maka ada yang diduduki dan ada yang duduk. Dan yang jelas itu bersebelahan. Antara atas dengan bawah. Yang duduk pasti di atas, yang diduduki di bawahnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau sudah begitu, maka semua sifat-sifat makhluk menjadi masuk ke sana. Ketika ada kata-kata duduk dan diduduki. Karena itu bersebelahan. Bersebelahan artinya sama-sama benda. Ketika sama-sama benda, jelas memiliki bentuk dan ukuran. Sedangkan Allah Maha Suci dari itu semua. Nah, kemudian di sini pengertian dari ad-daim. Wa amma ad-daim kata ulama, fa ma'nahu alladzi la yalhaquhu wa la yajuzu alaihi al-fana. Artinya, ad-daim itu Allah ada selama-lamanya, tidak akan pernah punah dan tidak boleh dikatakan Allah itu akan punah, akan rusak, akan binasa, akan berakhir. Karena Allah selama-lamanya tidak ada batas akhirnya. Yang memiliki batas akhir itu ciptaan. Kecuali yang memang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang dikekalkan oleh Allah, ia tidak akan pernah punah. Kecuali yang diberi batas waktu. Kalau dikekalkan oleh Allah, ya berarti itu artinya tetap makhluk. Kenapa? Tidak kekal dengan sendirinya.
Karena adanya jelas diadakan, dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan Allah ada selama-lamanya. Contohnya apa? Surga dan neraka. Surga dan neraka itu asalnya tidak ada menjadi ada. Artinya diciptakan oleh Allah dan kemudian dijadikan kekal. Karena dijadikan kekal, maka dua-duanya tetap ada. Terus-menerus, selama-lamanya. Seperti itu. Kalau Allah tidak demikian. Kalau Allah memang tidak pernah tidak ada. Ada terus. Kalau tidak pernah tidak ada, ya berarti nggak ada permulaannya. Seperti itu. Dan tidak ada batas akhirnya. Nah, seperti itu. Jadi agar tidak salah pemahaman. Ketika ada orang berpaham keliru, kita akan paham. Oh iya, ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Seperti itu. Kita tinggal menunjukkan bahwa oh, kalau yang begini tidak benar. Seperti itu. Seperti orang yang meyakini bahwa Allah itu menyatu dengan makhluknya. Itu salah juga. Kenapa salah? Karena ketika dikatakan menyatu, berarti ada yang dinyatuin. Contoh, misalnya air menyatu dengan gula. Artinya gula itu yang dinyatuin oleh air, atau airnya menyatu dengan gula. Seperti itu. Jadi ada dua benda jadinya. Kalau kata menyatu. Ketika dikatakan ada kata menyatu, maka itu berbahaya. Apalagi misalnya mengatakan Allah menyatu dengan manusia. Itu salah besar. Kenapa? Salah yang pertama, ketika dikatakan menyatu, itu sama dengan mengatakan menyatu di dalam tubuh manusia ada yang suci dan ada yang najis. Seperti darah, itu najis. Nah, ini bukan apa namanya. Ketika seperti itu, bukan mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya, tapi justru merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan seperti itu. Kok bisa demikian? Ya seperti itu. Karena di dalam tubuh manusia ada yang najis, ada yang suci, ada yang enggak gitu. Lah kemudian dikatakan, ketika dikatakan menyatu dengan salah satu makhluknya, itu sama dengan mengatakan Allah terbatas, hanya bertempat di situ doang, di manusia itu yang dikatakan nyatu itu. Nah, seperti itu. Jadi keliru. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan ketika sudah masuk ke poinnya untuk merinci tentang hal ini. Oke, kita sekarang fokus kepada Al-Qayyum dan Ad-Daim. Jadi Al-Qayyum dan Ad-Daim artinya secara mudahnya alladzi la yazul, zat yang tidak akan pernah punah, tidak akan pernah berakhir selama-lamanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti di episode berikutnya akan kita jelaskan tentang makna dari Al-Khaliq. Allah itu zat yang maha pencipta. Jadi nanti di situ akan dijelaskan perbedaan antara ciptaan dengan pencipta. Dan apa pengertian dari Al-Khaliq? Seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan yang sudah subscribe, silahkan bagikan kepada yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.